mitra bisnis dev yang ingin tampil seperti dia. Beliau adalah seorang wanita yang sangat hebat karena beliau memiliki gelar seorang dokter. Tapi lebih hebatnya lagi, beliau lebih memilih untuk menjalankan bisnis ini dan terbukti berhasil. Oke. Mungkin udah pada tahu ya dan udah menunggu kedatangan beliau. Saya langsung panggilkan aja Dokter Dian. Halo. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Mbak Reni? Apa kabar, teman-teman semua? Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke. Nah, Dok, sebagai mitra bisnis dev nih, ya, pastinya kita punya aktivitas bisnis. Ya. Ketemu member, sharing, training. Nah, sekarang kan kita lagi mau memasuki tahap kondisi baru atau dengan istilah new normal ya, di mana kita mulai aktivitas di luar rumah, tapi tetap ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti nih, Dok. Nah, kali ini saya mau tips dari Dok Dian untuk member-member dev sekalian supaya bisa beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan dan tips dari Dok Dian nih. Gimana, Dok? Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelumnya dijelasin dulu ya, Bu Mbak Reni, sebenarnya new normal itu apa ya? Jadi mungkin teman-teman mungkin yang baru dengar, apa sih new normal gitu kan? Normal yang baru gitu. Nah, new normal ini jadi gini, Dok. Jadi kan kita udah bisa beraktivitas di luar rumah lagi, tapi tetap harus ada protokol kesehatan yang harus kita ikutin dari pemerintah nih. Nah, tips-tipsnya ini saya butuh dari Dok Dian nih. Itu loh, Dok. Jadi sih buat supaya mitra bisnis dev, jadi kalau mau keluar rumah, oh ini loh protokolnya harus seperti apa gitu, tips-tips apa dari Dok Dian. Oke, ya jadi alhamdulillah ya kondisi pandemik kita makin kesini makin lebih baik gitu ya. Terlihat dari pemerintah yang sudah mulai melonggarkan PSBB dan mulai merencanakan new normal ya. Harapannya biar pandemik penyakit ini tidak makin memburuk, tapi juga tidak membuat kondisi sosial ekonomi kita terperanjat ibaratnya seperti itu. Mungkin teman-teman juga sebenarnya udah pada tahu sih protokol kesehatan yang sudah di sounding dari masa pandemik ini. Jadi kurang lebih sih new normal ini nanti akan hampir sama ya, walaupun nanti kita sudah sedikit lebih longgar ya, tidak terkurung lagi ibaratnya di rumah ya. Tapi terpenting adalah kita tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama, kita tetap harus pakai masker, Mbak Reni. Ya mungkin karena sekarang kita lagi live, saya di ruangan ini sendirian, Mbak Reni mungkin di sana juga sendirian ya. Jadi kita nggak pakai masker. Kalau pakai masker ngomongnya jadi kumur-kumur nanti. Ya jadi kita harus tetap pakai masker karena mungkin teman-teman juga udah tahu penularan virus corona ini kan dia secara droplet ya. Jadi pada saat kita batuk atau berbicara mungkin ada cairan yang keluar. Nah itu pada saat orang tersebut terinfeksi itu bisa menyebabkan penularan pada orang yang berada di depannya atau di sekitarnya. Kemudian kontak erat. Nah, jadi teman-teman nanti kalau udah ketemu sesama member atau upline downline-nya saking semangatnya jangan cipika-cipiki dulu ya. Jadi tetap dibatasin. Iya, kita salamannya tetap salaman cara corona gitu ya. Tetap begini saja. Jadi kita hindari dulu tetap kontak eratnya dan yang ketiga penularannya bisa dengan kita memegang benda yang terkontaminasi oleh virus itu. Karena kita tahu nih, ternyata virus corona ini bisa bertahan di benda mati berjam-jam bahkan berhari-hari. Hebat banget ya corona. Negatifnya ini penyakit, tapi positifnya kita harus belajar loh dari virus ini. Dia bertahan hidupnya luar biasa. Jadi sama kayak kita bisnis juga harus bertahannya seperti corona. Seperti itu ya, Bu. Jadi pertama nih harus pakai masker dan pakai maskernya betul-betul tertutup dari area hidung sampai mulut. Jadi jangan pakai masker terus di sininya kebuka. Jadi sama aja kan. Tetap tertutup dari sini sampai
ini gitu. Nah, Dok, kalau masker pakai yang masker seperti apa ya? kain, oke. Nah, Mm. dok, kalau pakai masker kain itu sebenarnya boleh nggak sih? Oke ya, sebenarnya masker terbaik memang masker surgical atau masker bedah atau masker medis yang teman-teman mungkin lihat dari tenaga medis pakai. Tapi untuk kondisi seperti sekarang, kebayang kalau seluruh masyarakat biasa seperti kita yang tidak berada di lingkungan yang berpotensi menular tinggi, kita pakai semua, dikhawatirkan seperti dulu tuh kondisinya ya kan, masker jadi langka, justru kita kasihan terhadap tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan. Nah, untuk masyarakat seperti kita cukup pakai masker kain sebenarnya, pakai masker kain yang mungkin disarankan sebenarnya bahannya lebih ke katun gitu ya, ke bahan katun karena daya filterisasinya memang tidak sebaik yang masker medis, tapi dirasa cukuplah untuk masyarakat seperti kita. Tapi kalau kondisi kita sakit, misalnya batuk, pilek, dan sebagainya, usahakanlah pakai masker yang masker medis, seperti itu. Jadi nggak apa-apa Mbak Reni, apalagi sekarang kan bahannya katun, udah cantik-cantik tuh ya, ada warna hijau, ungu, apalagi teman-teman ada yang kreatif, ada nu amorenya, ada sabunnya di masker gitu kan. Ya, cakep juga tuh. Iya benar-benar. Jadi tetap harus pakai masker. Terus yang kedua tadi kan kita tahu ya kontak erat ya bisa aja pada saat kita batuk, gitu kita lupa kita begini ya, kita nggak ngikutin protokol, tangan kita bisa jadi ada virusnya atau terkontaminasi barang-barang yang kita pegang. Jadi pastikan kita lebih sering mencuci tangan. Cuci tangannya juga jangan asal-asalan, cuma siram aja, nggak pakai sabun, air aja. Nah itu kalau misalkan hanya asal-asalan seperti itu, virus yang menempel itu bisa jadi tetap masih nempel di tangan kita. Jadi tetap harus pakai sabun dan usahakan minimal 20 detik ya dengan langkah-langkah yang sudah sangat dianjurkan. Nah biasanya nih kalau kita lagi keluar rumah ya Mbak Reni kan jarang ya menemukan tempat untuk cuci tangan walaupun mungkin beberapa mall atau tempat-tempat umum mereka sudah menyediakan tempat cuci tangan berikut sabunnya. Nah, tetap teman-teman persiapkan hand sanitizer di dalam tasnya, terutama usahakan cari yang berbasis alkohol ya, base alkohol supaya bisa membantu membersihkan tangan kita, mensterilkan tangan kita dalam kondisi kita tidak ketemu air. Jadi yang pertama tadi itu masker, yang kedua kita pakai hand sanitizer. Jadi hand Kemudian sanitizer merupakan suatu barang yang wajib ada di tas kita sekarang ya dok ya. betul, wajib ada di tas kita. Kemudian kalau teman-teman kan biasanya punya produk No Amore juga gitu kan, itu juga nggak apa-apa sih, tetap wajib juga di dalam tas. Oke, apalagi pasta dok ya. Iya betul. Terus Oke, tipsnya. yang ketiga tadi kan kontaminasi ya dengan benda-benda yang mungkin kena virus gitu ya, dia bisa berjam-jam sampai berhari-hari. Nah berarti kita harus mulai sering membersihkan barang-barang pribadi kita ya, biasanya dompet, handphone gitu ya, atau tas itu sering berkala dibersihkan dengan alkohol 70% biar nanti biar steril dan bisa make sure aja kalau kita tuh lebih baik gitu, kondisinya lebih bersih. Terus kalau dari luar jangan lupa langsung aja ke kamar mandi, langsung mandi, baju-baju dari luar langsung dicuci. Biasanya sih seperti itu lebih terjaga. Terus handle-handle pintu, biasa kan kita keluar masuk ya Mbak Reni ya, Iya, keluar betul. masuk, orang juga ada yang datang, apalagi mungkin teman-teman suka apa? Kalau stokis sih biasanya suka ada tukang pickup. Teman-teman ada yang suka datang lah ya gitu kan. Kita tidak tahu Ya, dia tangannya seperti apa kondisinya. Nah, pastikan saja handle itu sering dibersihkan dan kalau ada orang luar yang datang, biasanya sih dekat pintu dalam rumah itu sudah disediakan tempat cuci tangan dengan sabunnya gitu. Terus juga kalau oke. misalkan pada ada yang sudah merasakan keluar ya belanja gitu kan, beberapa swalayan juga mereka menyediakan sarung tangan biasanya Mbak Rini, ya kan? Mungkin ada yang sudah merasakan supaya kita itu pada saat pegang barang-barang itu tangan kita tidak terkontaminasi. Nah, tapi beberapa tempat juga ada yang tidak menyediakan sarung tangan plastik itu. Jadi lebih baik sih punya ya. Jadi simpan di tas. Jadi suatu waktu butuh mendadak pada saat pergi harus kemana gitu ya dan megang benda-benda sebaiknya punya sarung tangan sendiri sih. Ya, dan sarung tangan Oke, itu tolong terutama jangan disimpan. Biasanya cuci lagi.
Jadi lebih baik dibuang. Jadi kalau udah itu dibuang. Kalau sarung tangan plastik ya. Oke, Terus, jadi terutama nah, terutama saat ke pasar kali dok ya. Jadi pakai sarung tangan ya kalau bisa bisa. ya. Iya, pasar Karena kan kan pasar udah kan penjualnya banyak, barang pembelinya yang banyak, barangnya banyak. orang. Betul, 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 Mbak Reni. Iya. betul betul. Terus Terus dok tips tadi kan selanjutnya. Mbak Reni nyebut-nyebut pasar ya. Kalau bisa sih kita hindari kerumunan tempat Oh, orang banyak ya. Kayak kemarin tuh sempat masuk hmm. TV di area CBD Ciledug. Aduh, itu dekat sekali dengan tempat saya. Oh Untuk saya iya. nggak ikut-ikutan. Iya, jadi kita sebisa mungkin hindari tempat perkumpulan orang banyak. Kalaupun mau ke suatu tempat umum gitu, cari momen yang weekday di mana timingnya orang itu belum keluar. Cari Hmm. timing-timing sepi biasanya saya kayak gitu. Terus ini ada sedikit informasi ya teman-teman, ketimbang kita ke tempat umum, penularan resikonya lebih tinggi. Ternyata ya pada saat kita bertemu dengan beberapa relasi kita yang kita yakin mereka tidak dalam kondisi sehat, itu jauh lebih aman sebenarnya. Jadi kalau kita mau meet up, misalnya teman-teman kan ada yang sudah mau mulai uh, meet up dengan tim-timnya skala 3 orang, 4 orang, itu sebenarnya jauh lebih aman sih insya Allah ketimbang kita main ke mall, main ke pasar gitu, di mana Iya orang-orang betul, sekeliling kita nggak tahu kondisinya. Sebenarnya betul itu sih sekali. Mbak Reni kurang lebih dan teman-teman juga sebenarnya mungkin udah tahu lah ya. Terus paling penting vitamin, jaga Oh makan iya, ya, vitamin pola ya. makan harus sehat biar tetap fit. Gitu. Oke, vitamin ya dok ya, jangan lupa ya. Iya betul Mbak Oke. Reni. Nah dok, gini nih, tadi dokter ada bilang salah satunya adalah pakai masker, ya. Hmm, Nah, kalau penggunaan masker dalam jangka waktu lama nih, apalagi kan kita nggak tahu ya kondisi new normal ini berlangsung sampai kapan, jadi kita kemana-mana harus pakai masker. Nah, itu ada efeknya nggak sih dok ke kulit kita? Karena kan ketutupan ya wajah kita ini. Coba iya. tipsnya dong dok buat kita-kita member-member deh. Oke, jadi mungkin efek samping ya, efek samping dari masker dalam jangka panjang atau hampir dipakai setiap hari oleh kita. Sebenarnya sih efek samping ini mungkin untuk masyarakat seperti kita tidak terlalu besar biasanya sih, ketimbang tenaga medis yang di rumah sakit hampir tiap jam mereka pakai sampai berbekas, sampai iritasi gitu ya. Jadi ya itu ya, walaupun kondisinya seperti itu, kita kan nggak tahu kalau kondisi kita itu kondisinya lagi baik atau lagi sensitif gitu ya. Jadi tetap aja kita harus melakukan perawatan terhadap kulit kita supaya mencegah efek samping dari pemakaian masker dalam jangka panjang gitu ya. Salah satu cara mencegah efek samping itu ya misalkan kita tetap melakukan protokol perawatan kulit yang baik. Pertama kali tetap harus menggunakan produk perawatan kulit yang kategori pembersih. Intinya dibersihkan, kemudian dinutrisi, baru dilindungi. Jadi mau nggak mau teman-teman harus pakai produk kategori pembersih kita, dan kita punya kategori pembersih, produk kategori pembersih. Nih, saya bawa. Nih ya, cleanser dan toner ini produknya bagus sekali ya. Ini adalah alat perang pertama kita ya dari Alat perang ya, pemeliharaan jadi kulit kita. Alat perang nih, jadi ngebersihin karena penggunaan masker dalam jangka panjang kadang-kadang kan juga menyebabkan tumpukan kotoran ya pada iya. area yang tertutup gitu, karena kita jauh lebih panas, keringetan, terus juga kita kan ekskresi dari mungkin hidung, mulut gitu ya, semuanya tertutup di dalam masker gitu. Jadi harus kita bersihkan supaya kotoran, keringat dan zat-zat lain yang melekat di dalam tutupan masker itu bisa kita bersihkan. Nah, tidak hanya dengan cleanser toner, tapi juga bisa kita pakai ini Mbak Reni, No Amorea Beauty Bar. Yang Mbak Be bilang kemarin tuh, kan kita juga tahu kan Mbak Reni ya, kalau pakai hand sanitizer, zaman yang pada saat awal-awal banget pandemik, semuanya pada parno kan, hampir tiap 2 jam sekali kita pakai hand sanitizer, padahal di rumah gitu, saking paniknya. Jadi lama-lama kan kering tangan kita, Iya retak-retak, betul saya dok. ngerasain sendiri, waduh Betul, pakai hand betul, betul. sanitizer ini langsung kering kerontang sekali tangannya. Nah kalau kita pakai produk ini, nah ini kan kalau pakai ini sekaligus membersihkan dan juga mampu menutrisi kulit kita, jadi tetap terjaga kelembapannya. Ini bagus banget, apalagi kita pakai produk ini kan 1 sampai 3 menit, protokol cuci tangan kan minimal 20 detik, jadi pas Iya banget betul. sekali menyelam apa minum air ya. Sekarang 2-3 pulau terlampaui ya dok.
Iya gitu Mbak Reni. Jadi harus dibersihkan. Tetap jangan tentang Penting merasa banget ya. ditutupi, merasanya bersih dong. Kan nggak ini, nggak apa, nggak kena kontak udara luar. Padahal tetap aja kita bisa apa menumpuk kotoran di dalam masker itu. Belum lagi karet-karetnya kadang-kadang ya di belakangnya kalau yang pakai karet itu suami saya juga ngerasain itu lama-lama bikin iritasi juga ternyata karet-karet yang nggak nyaman di kulit gitu. Iya kan, terlalu kencang kadang ya di wajah kita, jadinya Iya bisa jadi. ada luka jadi kalau kelamaannya. Iya Mbak Reni. Ternyata menutup wajah saya pikir juga tadinya malah wah bagus nih nggak kena debu gitu kan, jadinya tutupan aja. Malah ternyata harus tetap dibersihkan juga ya dok ya. Iya, tetap harus dibersihkan Mbak Reni. Even kita cuma stay di rumah aja, tetap harus dibersihkan karena kita ada sisa metabolisme yang keluar dari kulit ya. Jangan sampai itu tertutup, tersumbat dan akhirnya menyebabkan masalah kulit itu sendiri. Nah, itu nggak kondisi tertutup, apalagi kondisinya tertutup gitu. Terus kalau udah Hmm. dibersihkan, nah ya kan kita nutrisi. Kita nutrisinya dengan produk Nuamorea kita, baik yang bentuknya batang maupun pasta. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan kulit kita itu biar dia bisa melakukan fungsinya lebih optimal. Dan terkadang nih, Mbak Reni, kulit kita mungkin ada yang terasa kering ya. Nah, kulit yang kering ini Ya. sebenarnya bisa dari segi kesehatan itu jauh tidak terlalu lebih baik ketimbang yang terhidrasi lebih baik. Kenapa? Karena dia kering, kan dia cracking. Jadi Ya. barir kulit kita untuk melindungi tubuh kita uh, dari apa toksin luar ibaratnya itu mudah mudah terinfeksi jadinya. Jadi teman-teman kalau kulitnya tipenya kering, kering itu gampang sekali terlihatnya apa mudah ada keriput halus ya. Kemudian biasanya memang pori-porinya lebih tidak terlihat, tapi cenderung kasar dan kusam. Ya, jadi cenderung kasar dan kusam. Jadi teman-teman harus pakai pelembab. Apalagi kalau yang udah pakai masker ada iritasinya sedikit ya, pakai aja pelembab. Dan kita punya pelembab bagus banget yang namanya Moist, bahannya alami, cara kerjanya itu double ya melindungi lapisan dari atas supaya tidak keluar airnya, kemudian dari dalam juga dia menyerap ke atas. Jadi terhidrasi, terjaga kelembapannya jauh lebih baik. Ada yang pakai ini? Oh. Kalau saya nggak pakai ini, saya tetap terlihat kusam. Jadi saya tetap harus pakai biasanya Mbak Reni gitu. Oh, jadi ternyata kalau kulit kusam itu bisa disebabkan karena kurangnya moist pelembab dalam di wajah kita ya dok ya. Iya, karena beberapa kondisi kulit memang ada yang kelenjar minyaknya banyak, ada yang kelenjar minyaknya kurang. Jadi biasanya kalau yang kulitnya kering itu secara anatomi kelenjar minyaknya mungkin memang tidak terlalu banyak sehingga kemampuan kulitnya untuk melembabkan kulitnya sendiri itu tidak terlalu baik. Biasanya kayak gitu Mbak Reni. Plus terekspos zat-zat luar pada saat kita keluar, kita kena heat ya kan? Itu juga bisa Betul. menyebabkan kulit kita kering. Kemudian apalagi Mbak Reni? Nah, nih gini dok, kan biasanya nih kita udah hampir 2 bulan ya kita work from home atau PSBB, jangan keluar rumah. Nah, Mm. biasanya nih kita udah semakin lupa akan si sunscreen. Nah, itu kan kita sekarang kondisi new normal pakai masker, tetap butuh solar guard atau tidak? Oh ya, kalau nanti biasanya teman-teman mikir, oh ya kan saya cuman di rumah WFH gitu kan. Biasanya mungkin teman-teman lupa nih pakai sunblock. Apalagi nanti kalau kita udah mulai bisa kembali normal keluar rumah, nah itu sunblock benar-benar nggak boleh lupa karena teman-teman juga tahu kan eh, sinar matahari itu menyebabkan penuaan dini pada kulit, kulit kusam, dan menyebabkan flek ya. Artinya penuaan dini pada kulit itu bisa banget terjadi kalau kita terekspos matahari tanpa pelindung. Nah, kalau sekarang kita masih di rumah banget, ibu-ibu juga jangan lupa pada saat jemur baju kena matahari nggak? Pada saat duduk dekat jendela kena matahari nggak tuh sinarnya ya kan? Nah Iya, gitu. betul Paling betul. paling sering Kita sih suka ibu-ibu nggak pas sadar jemur ya. baju biasanya. Mungkin ada yang bilang, enggak dok, saya jemur baju di dalam rumah. Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Jemur bajunya ditipasin gitu. Jadi tetap harus pakai karena kita juga punya produk pelindung tabir surya kita ini juga sekaligus bisa melembabkan sih Mbak Rini. Walaupun mungkin kemampuan melembabkannya tidak sebaik moist, tapi secara tidak langsung kita mendapatkan manfaat dari sunblock ini sunblock sorry solar guard ini adalah melindungi kulit kita dan melembabkan gitu. Jadi tetap harus dipakai. Itu di dalam rumah, apalagi keluar dok, tapi kan udah pakai masker.
Memangnya anti UV maskernya? Betul. Maskernya aja belum anti corona, Bu. Iya. Jadi tetap harus dipakai teman-teman karena sinar UV itu tetap tembus ke kain. Jadi teman-teman kalau mau fleknya tambah banyak ya mangga, nggak usah dipakai sunblock kayak gitu. Jadi tetap harus dipakai untuk protection Mbak Reni. Saran Nah, saya sih seperti itu ya. Dok, aku lihat banyak pertanyaan nih. Ya, Banyak pertanyaan nih yang mau ditanyakan. ya boleh Eh, kita baca. bentar ya. Dok, berapa lama kita harus pakai masker dalam sehari maksimal? Apakah ada waktunya? Oke, kalau masker sebenarnya untuk masker kain disarankan itu maksimal 4 jam. Empat Oke. jam kita pakai masker kain yang sudah dicuci ya, dibersihkan itu 4 jam dan kalau memang butuh waktu lebih lama, kita harus ganti masker baru yang lebih bersih. Kemudian masker yang sudah terpakai, tolong disimpan dalam kondisi yang tidak terserak di mana-mana ya. Masukkan saja ke dalam plastik biar dia safe di situ sampai kita bisa mencucinya di rumah. Jadi 4 jam Mbak Reni. Jangan Oh, berpikir maskernya biar hemat gitu kan, masker kain gitu bisa dipakai sehari 2 hari gitu. Wah itu malah justru bukan coronanya yang kena, malah bakterinya tambah banyak nanti di situ ya. oh gitu. Oke, jadi Yang memang disarankan gitu. eh, setiap 4 jam lah ya maksimal ya paling lama kita untuk memakai masker. Iya betul kalau masker kain. Tadi ada yang Oke. nanya juga tuh Mbak Reni, saya baca, dok saya pakai SG kenapa saya jerawatan ya. Nah Mm-mm. balik lagi kita harus tahu faktor penyebab jerawat ya. Jadi faktor penyebab jerawat itu eh, jangan sampai kita lupa kalau udah pakai SG dilindungi tapi lupa pakai kategori pembersih Mbak Reni. Paling sering itu biasanya mereka pakai SG tapi nggak mau pakai cleanser sama toner. Jadi Jadi kalau memang harus boleh. mengikuti tahapnya juga ya dok. Iya, kalau kondisi aktivitas kita banyak di apa lebih lebih aktif, kemudian termasuk kulit kita yang mungkin berminyak gitu ya, sebaiknya memang kita harus pakai kategori pembersihnya. Jadi kalau cerita sedikit testimoni Mbak Reni ya, Mm-mm. saya punya member di Lampung dan member saya punya customer ya, itu memang riwayat krim-krimnya agak banyak. Jadi pakainya Mm-mm. macam-macam. Pada saat pakai Nu Amorea saja, itu langsung keluar seperti cairan iritasi banyak sekali sampai membentuk keropeng atau koreng kali ya bentuknya seperti itu meliputi pipi, hidung sampai dahi dan dagu. Membernya Oke. kaget konsultasi sama saya, terus saya bilang kenapa kamu nggak pakai kategori pembersih dulu, karena dia tetap harus dibersihkan dulu ya tumpukan-tumpukan sel kulit matinya atau sumbatan-sumbatan di kulitnya, kemudian sisa-sisa dari zat kimia yang masih ada di kulitnya. Akhirnya saya suruh stop Nu Amoreanya dan dia hanya pakai cleanser dan toner aja. Alhamdulillah yang tadi keropengnya banyak sekali sudah mulai membaik. Nah bayangin ya itu baru hanya pakai kategori pembersih. Jadi ini Pembersih. jangan diremehin nih Mbak Reni, harus Betul. tetap dipakai gitu. Pembersihnya dulu paling penting ya, wajahnya udah bersih baru tahap selanjutnya. Iya, baru di nutrisi. Jadi kan lebih maksimal ya kan? Jadi lebih Betul. maksimal. Oke. Eh, terus, Kalau dari segi tips eh, tips kesehatan, kemudian perawatan kulit sih kurang lebih seperti itu Mbak Reni. Mungkin teman-teman juga udah pada ahlinya ya sebenarnya. ya Nah, daripada masker ya. kalau sudah merawat kulit dengan baik, ya kan, pasti kulitnya sehat. Kulit yang sehat, percaya deh pasti jadi kulitnya cantik, ya kan, kulitnya cantik, kitanya juga insya Allah lebih cantik. Ya. Biar Betul. lebih cantik lagi, kira-kira harus diapain nih Mbak Reni ini? Mbak Reni ini pakarnya, ya kan? Nah, ini nih Harus dok. diapain lagi nih kalau muka yang sudah terbatas seperti ini gitu? Muka terbatas ya, karena cuma mata yang kelihatan ya kali ini. Oke, Iya, nah nih jadi ada tipsnya untuk dari Mbak. Silakan Mbak. betul. Jadi di kondisi new normal ini kan di mana muka sebagian ketutup ya, hanya area mata yang kelihatan. Nah, biasanya kita yang full make up mungkin harus sedikit mengurangi make up kita supaya jangan terlalu berlebih. Jadi make upnya hanya yang simple aja, yang penting tetap terlihat fresh. Nah, fokuskan make up itu di area mata, karena di area mata itu akan paling menonjol untuk kondisi new normal ini.
Aku akan kasih apa ya, sedikit demo make up untuk mata ya dok ya. Untuk kali ini Oh buat iya, boleh bisa Mbak Reni, berguna boleh. buat member-member semua supaya lebih ada hiasan di matanya, lebih cerah, lebih energik gitu. Nah, Sebentar tuh mau saya panggil, diajarin sama Mbak Reni. sebentar saya panggilkan model saya dulu ya. Oke, silakan Mbak Reni. Teman-teman, siapkan ya aplikasinya biar bisa Ya, sambil tiru-tiru cara kerjanya. Nah, ini seperti sambil nunggu Mbak Reni mempersiapkan model. Nah, modelnya sudah datang. Selamat siang Mbak ini model Caca. saya ini baca. Iya, kemudian. Sudah siap dijadikan kelinci percobaan? Tapi tenang aja, kalau sama Mbak Reni aman. Kecuali sama saya. Jadi modelnya saya juga memakaikan masker ya, karena area sini kan pasti tertutup. Ya, jadi saya hanya fokus di area mata. Saya Kalau hanya Mbak demokan. Caca, kalau dari kelopak matanya udah bagus ya Mbak Reni ya. Iya, tapi tetap nanti ada sentuhan warna jadinya lebih indah. Nah, dok, kali ini saya hanya menggambar sebelah aja ya, biar nanti saya bisa bisa lihat bedanya yang sebelah sama yang enggak di make up. Oke, jadi dipakai sebelah doang ya Mbak Reni ya. Iya, yang sebelah aja, biar terlihat bedanya. Itu lagi dikasih apa Mbak? Nah, barusan saya memberikan base eyeshadow. Base eyeshadow ini fungsinya adalah supaya eyeshadow yang kita gunakan lebih tahan lama dan warna yang kita gunakan lebih terlihat jelas. Karena mungkin beberapa eyeshadow itu warnanya tidak menempel dan kurang tahan lama ya. Oh iya, jadi harus dikasih base dulu ya Mbak ya. Tapi kalau nggak punya gimana Mbak? Iya. Kalau nggak punya Kata bisa Mbak Reni, memakai kalau nggak punya concealer belilah. atau kan Pakai apa? Concealer. beli ya dok. Gitu. Iya, Oh, bisa oke, pakai oke, concealer oke. ataupun bedak juga bisa, bedak yang kita punya. Bedak ya. Oke, kita beri sapuran. Kita kasih warna di kelopak mata. Kemudian kita berikan warna yang lebih gelap di area sudut supaya mata tampak lebih hidup. Oke, jadi yang gelap justru ada di pinggir ya, Daerah di ujung. sudut Iya, ya. betul dong. Oke. Itu pakai eyeliner atau pakai Untuk pensil ya, Mbak? Bentuknya kayak pensil. uh, saya pakai kuas ini dok Oh, itu untuk kuas. sudut. Oke. Nah, saya menggunakan kuas untuk Ya, sudutnya. mohon maklum ya Dan pemirsa, untuk saya belum hafal produk knowledge alat makeup. nanti saya ajarkan ya dok. Nah, untuk atas saya kasih Oke. highlight sedikit untuk lebih membaurkan warna di mata. Coba dibuka Ini ada yang matanya. nanya mengurangi minyak selain pakai BP dan cleanser pakai apa, Dok? Toner sayang, Mbak Ana pakai toner. Toner itu bisa ada glikoliknya, dia mengurangi efektivitas dari kelenjar minyak yang berlebihan. Ya, Mbak Ana, mudah-mudahan membantu ya. Tambahin toner. Oke, Mbak Rini, sorry lanjut. Oke. Okay. Nah, untuk eyeshadow sudah cukup natural aja dan perlu tambahan eyeliner ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Oke. Okay. Saya gunakan yang liquid. Kalau nggak salah liquid ini kesulitannya lebih tinggi ya Mbak Reni. Paling tinggi liquid ya katanya ya. Iya betul. Kalau pakai eyeliner. Betul. Untuk pemula biasa disarankan menggunakan yang pensil aja dong. Hmm. Tapi kalau udah master,
Nah, biasanya menggunakan lip kit akan lebih enak. Kalau matanya sudah besar, apa masih tetap perlu eyeliner ya Mbak Reni ya? Eyelinernya dibikin tipis aja dok. Kalau seperti Oh, kalau tetap matanya sudah pakai besar, ya. eyelinernya cukup tipis aja. Coba kita lihat. Wih, sebelahnya Mbak Langsung Caca, beda ya. sebelahnya Agnes Monica langsung. Oke. Langsung beda. Selanjutnya tahap yang Benar-benar penting langsung juga, beda. yang paling penting juga adalah alis dok, karena alis ini kan uh, bingkai wajah kita ya. Jadi kalau misalkan begitu kita menggambar alis, pasti akan langsung terlihat bedanya. Cuman alis di sini kita bikin natural aja supaya untuk sehari-hari nggak terlalu seperti mau show ya, tebal. Iya, iya. Apalagi Mbak Caca alisnya udah tebal sekali ya. Jadi cuman butuh dirapikan aja Relatif penampilannya. ya, betul. Kayak saya ngerti aja ikut jawab. Bagus ya. Jadinya lebih rapat gitu ya alisnya. Lebih berwarna juga kan. Iya, betul-betul. Tuh Mbak Caca pakai alis tiap hari. Siap dok. Oke, dan terakhir nih dok, yang paling penting juga maskara. Maskara. Ya. Oke. Anjurannya biasanya kita pakai yang seperti apa ya Mbak Reni maskaranya ya? Nah, maskara ini disesuaikan dengan kebutuhan bulu mata kita nih dok. Karena kan bulu mata orang kan beda-beda nih. Ada yang tipis, ada yang bulu mata panjang. Nah, ini bisa disesuaikan dengan beberapa fungsi dari maskara yang dijual di tempat umum atau di mall. Iya, betul. Kadang-kadang maskara juga ada yang cepat luntur karena pengaruh dari kelenjar minyak yang berlebihan di kelopak mata. Itu benar nggak ya Mbak Reni kayak gitu? Ada juga memang Seperti karena saya jadi kalau memang pakai maskara, kalau gitu harus cari yang waterproof dok. waterproof ya? Coba dibuka Mbak Caca. Ya, sudah terlihat bedanya? Beda banget. Beda Sebelah banget sebelah ya. ya. Jauh Ini lebih. make up mata untuk mata dok, saya punya Iya, iya, iya. sebelahnya Oke. tuh. Nah, jadi kan jauh lebih cantik ya dengan hanya dekoratif seperti ini. Ini nggak perlu bedak-bedakan ya Mbak Reni ya, cuman mainin mata aja, mainin mata, mainin alis. Nah, Dan biasanya iya ton kulit juga biasanya lebih keluar kalau misalkan kita bantu. Tapi kalau pakai masker nggak kelihatan ya. Oke, iya betul, pemirsa makanya yang ada di rumah bisa melihat perubahan Mbak Caca. sementara make up dikurangin dan kita main di area mata saja. Oke, oke. Gitu. Berarti kita kalau keluar pakai sunblock, terus makeup dekoratif di mata sama alis aja ya, Mbak Reni. Ibu-ibu jadi hemat ya, nggak perlu pakai lipstick sekarang. Karena juga nggak kelihatan, Bu. Oke, makasih Mbak Caca. Ya, saya pakai masker karena tadi habis bersebelahan dengan Mbak Caca, jadi saya tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, Dok Dian. Ya, Mbak Reni. Terima kasih nih untuk tips-tipsnya hari ini. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Pasti bermanfaat banget buat mitra bisnis Lab semuanya. Nah, pesannya kali ini adalah apa, Dok? Meskipun menjalani new normal, bukan berarti wajah kita tidak dirawat. Justru malah, Dok, malah butuh perawatan ekstra supaya kulit tetap bagus. Betul, karena momen seperti ini justru karena punya waktu lebih luang, rawatlah kulit Anda jauh lebih baik. Percayalah, saya aja merasakan kulit saya jauh lebih baik pada saat di corona, karena saya di rumah aja. Jadi
nanti saat udah mulai keluar kan mulai terekspos dengan lingkungan luar, tetap harus dirawat supaya kulit kita tetap sehat. Gitu aja ya Mbak Reni ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap cantik ya, tetap sehat dan corona cepat berlalu. Oke, amin. Oke. Terima kasih dok buat waktunya. Ya, Semoga. sama-sama Mbak Reni. Terima kasih atas tipsnya juga. Oke, thank you dokter. Sampai ketemu lagi Terima ya. kasih teman-teman semua. Sampai bertemu lagi. Oke, oke, Mitra Business Dev, sekian tips dari Dokter Dian dan saya dalam acara sharing online hari ini. Kita bertemu dalam acara sharing online berikutnya. Semoga acara hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dev, top one the best.